kata orang Sunda mah kebanyakannya tuh hardolin gitu. Kan kuliah online ya, ini kuliah masih online. Menurut kalian tuh lebih santai atau lebih sibuk sih jadinya? Dadunya itu untuk mainin peluang angka keluarnya berapa, nah nanti dari situ kita bakalan jalan sampai ke finish. Nah kalau misalnya di pertengahan juga kita ketemu teman bisa matiin temen gitu sih, sebut kayak pawang gitu. Oke. Orang baru semester 2 ya. Les Pascal, mereka tuh saling berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast milik kita bersama. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Ayu Putralita. Jadi di video kali ini saya akan membuat podcast bareng kedua teman saya ini yang berasal dari kampus Maron. Kalian penasaran gak sih siapa mereka berdua ini? Biar saya ada temennya gitu di sini. Langsung saja kita perkenalan kali ya, dari kanan dulu kali ya. Yang di kanan ada Ajeng Apriliana Hikmah. Halo Ajeng. halo guys, halo Eka. Gimana nih kabarnya? Sejauh ini baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau di sini ada Wiwin. Halo Wiwin. Hai guys. Gimana kabarnya Win? Alhamdulillah baik juga. Kita biar lebih enak memanggilnya Iwin aja kali ya. Boleh. Oke. Nah, untuk kalian di rumah jangan lupa di subscribe dulu dan like video ini ya, dan komen biar kita semangat juga ngobrol-ngobrol. By the way, ini kan masa pandemi nih. Kegiatan kalian di rumah tuh apa sih? Dari Ajeng dulu deh. Ya, kita kan mahasiswi online ya, jadi ya di rumah itu cuman kayak kuliah online, bantu orang tua, nyetrika, terus kayak nyuci baju, paling nggak jauh-jauh dari situ sih, sama nugas yang paling penting sih. Oke. Kalau Wiwin gimana nih Wiwin? Kurang lebih sama kayak Ajeng, kayak kuliah online gitu, lewat Zoom kayak gitu. Terus abis itu ya rebahan gitu. Kebanyakan sih dari kesibukan selama pandemi itu kebanyakan rebahannya gitu. Jadi kalau kata orang Sunda mah kebanyakannya tuh hardolin gitu. Cewek-cewek juga harus produktif di rumah kan, bantu orang tua gitu. Jadi kalian harus mengikuti jejak mereka berdua nih. Apalagi Ajeng kan. Kenapa tuh? Rajin Rajin ya. banget. Rajin banget. Rajin banget. Oke, tadi kan kesibukan kalian selama pandemi nih. Di pandemi ini kalian menimbulkan hobi baru gak sih? Coba dari Wiwin, gimana? Ada sih, kayak kalau abis kelas, abis udah bosan di rumah gitu, kayak keluar gitu nyari-nyari hobi baru. Kayak aku sekarang sih sering main volley gitu di desa. Bagus, olahraga Iya. gitu kan ya, biar sehat. Kalau Ajeng gimana? Kalau saya sih malah kebalikannya gitu. Kalau misalnya kayak pandemi gitu malah jadi kayak cepat ngantuk. Jam 11, jam 12 tuh udah kemana, udah tidur setelah kelas itu. Malah jadi kebalikan dari Iwin sendiri. Wah, guys, jadi mereka begitu guys hobi barunya. Tadi kan kuliah online ya, ini kuliah masih online. Menurut kalian tuh lebih santai atau lebih sibuk sih jadinya? Ajeng coba. Kalau misalnya kuliah online ya, kalau menurut saya sih lebih santai. Kayak soalnya kan kita nggak ke kampus juga, jadi kayak di rumah, jadi nugas di rumah. Jadi kalau misalnya nggak ada kelas bisa bantu orang tua juga, nggak terlalu sibuk ke
sana sini gitu. Oke. Kalau Iwin gimana? Sama sih, kayak lebih santai gitu. Kayak kalau tugas juga kan kalau online tuh deadline-nya kayak lebih banyak gitu. Kan kalau offline kadang cepat, deadline-nya tuh kayak cepat gitu. Santai oke. sih menurut aku. Jadi kalian tuh lebih enakan kuliah di rumah ya. Terus kan ada wacana Juli atau semester depan bakal kuliah offline. Gimana tuh perasaan kalian? Coba Iwin. Kalau aku senang aja karena bisa ketemu langsung gitu sama dosen, terus karena materinya juga bakal cepat dipahami gitu kalau offline, gitu aja seneng. Oke. Gitu guys. Jadi dibilang santai, nggak santai-santai banget. Terus kan biasanya kalau anak cowok mengisi waktu santainya dengan main games kayak Mobile Legends, FF gitu. Kalau anak cewek tuh main games online-nya ada gak sih? Coba aja gimana? Kalau selama pandemi sih kadang banyaknya cuman kayak scroll media sosial ya. Terus kalau misalnya itu ada juga nih Queen yang kita main berdua itu sampai malam itu. Iya itu Terus- Ludo. Hah? Ludo emang? Setahu aku Ludo mainnya harus ketemu gitu bisa? Bisa, kalau sekarang tuh Ludo kayak ada aplikasinya gitu. Terus Oh. mainnya itu jadi bisa saling berjauhan dari rumah masing-masing walaupun beda pulau juga bisa. Gimana tuh cara mainnya? Cara mainnya tuh gampang. Jadi kita di Ludo itu kan ada kayak dadunya gitu. Nah, jadi si dadunya itu untuk mainin peluang angka keluarnya berapa. Nah, nanti dari situ kita bakalan jalan sampai ke finish. Nah, kalau misalnya di pertengahan juga kita ketemu teman bisa matiin temen gitu sih. Iya, jadi kayak permainan berkhianat gitu gak sih? Bener banget, yang sering matiin tuh Ajeng. Oh ya, Ajeng nih Bener gimana? banget aja. Tadi kan kata Ajeng ngomongin soal peluang. Kalian juga mahasiswi pendidikan matematika. Boleh kali ya kita bahas peluang aja? Boleh. Oke, karena udah ada pawangnya nih. Enggak juga sih sebenarnya kalau disebut kayak pawang gitu. Oke. Orang baru semester 2 ya. Menurut kalian sendiri, peluang tuh artinya apa sih? Coba dari Ajeng tahu nggak? Peluang yang aku tahu sih cuman kayak kemungkinan banyaknya setiap kali percobaan. Jadi tuh dalam setiap percobaan itu bakalan kemungkinan atau namanya peluang probabilitas itu sendiri. Nah, kayak gitu sih. Oke. Kalau menurut Iwin kayak gimana tuh? Kalau menurut aku sih kurang lebih sama kayak Ajeng, kayak suatu percobaan gitu. Kan peluang itu bisa disebut dengan probabilitas atau juga kebolehjadian gitu. Jadi suatu yang tidak mungkin tuh bakal mungkin terjadi aja gitu. Yang aku tahu berarti peluang itu bisa diartikan sebagai hipotesis gak sih? Iya, bisa banget. Kalian tuh belajar peluang udah dari kelas berapa ya? Kalau nggak salah sih dari SD juga kita udah belajar ya, karena di SD juga udah ada pelajaran matematika. Tapi untuk tepatnya belajar peluang itu di kelas berapa udah lupa sih. Oke, kalau Ajeng dari kelas berapa kan? Kalau aku sih dari SD ya kata Iwin itu, tapi cuman kayak dasar-dasarnya doang. Kalau misalnya lebih mendalamnya itu pasti di SMP itu pasti mendalam. Jadi kayak menjurus gitu loh, kayak tentang cuman kayak satu bab itu tentang peluang kayak gitu sih. Kayak lebih mendalami lagi di SMP. Oke. Terus kalian udah tahu pengertiannya, terus kalian juga udah lama belajarnya. Aku mau tahu nih asal usul peluang tuh dari kapan sih dicetuskannya teori itu? Nah, Kak, aku nih yang mau jawab nih. Aku pernah baca di internet itu bahwa teori peluang itu pertama kali diciptakannya itu sama Blaise Pascal. Nah, Blaise Pascal itu mendapat pertanyaan dari temannya, seorang matematikawan juga. Si temannya itu dia bertanya kepada Blaise Pascal suatu pertanyaan. Nah, Blaise Pascal itu saya nggak tahu sih nama temannya itu siapa lebih tepatnya. Dia nanya ke Blaise Pascal. Nah, Blaise Pascal tuh kayak dibantu gitu sama temannya si Pierre de Fermat itu sendiri. Nah, Pierre de Fermat dengan Blaise Pascal mereka tuh saling berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, hingga akhirnya teori peluang dan segitiga Pascal itu muncul hingga sekarang. Maksudnya kayak keluar gitu. Kalau nggak salah itu pasalnya itu dipecahkan 2 tahun ya. Oh iya, bener banget aku 2 tahun guys. 2 tahun tuh lama banget ya, kayak digantung gitu hubungan. Iya, kayak hubungan teman saya digantung kayak jemuran, berkuri. apa sih?
Waduh, gimana coba ceritain dong. Kok Iya, bisa udah. Jangan itu rahasia. Oh, oke deh, nanti kita harus cerita di belakang layar ya kan. Balik lagi ke topik. Tadi kalian udah tahu asal usulnya, pengertiannya juga. Nah, aku pengen tahu dong, ada gak sih manfaat peluang di kehidupan sehari-hari? Coba Yuin tahu gak? Ada, tau nggak sih yang sensus penduduk itu? Sensus penduduk aku tahu emang, tapi itu Iya loh, apa nih? sensus penduduk itu bisa menggunakan itu teori peluang. Oh, coba kayak gimana jelasin dong. Contohnya gini deh, ada satu desa gitu, desa apa begitu namanya ya. Desa itu pada tahun 2010 masyarakat berjenis kelamin laki-lakinya itu sama perempuan berbanding 5:6. Terus pas sensus kedua di 2010 perbandingannya antara laki-laki dan perempuan itu 5:7. Jadi dengan teori peluang tuh bisa disebutkan itu tuh jadi setiap tahun antara 2000 sampai 2010 itu kenaikan berkembangnya perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki gitu. Aku baru tahu loh sensus penduduk itu merupakan contoh peluang. Iya Kak, bener banget. Sebenarnya tuh teori peluang tuh banyak contohnya di masyarakat. Tapi kalau misalnya kayak dijelasin satu-satu itu bakalan nggak sampai sore aja udah nggak bakalan kelar. Beneran banget. Iya juga sih. Sebentar. Seperti yang Ajeng bilang sebelumnya bahwa manfaat peluang itu kan banyak banget ya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini aku cuma pengen nambahin dikit aja tentang manfaat peluang itu sendiri. Misalnya jika kita akan pergi bermain keluar rumah dan melihat cuaca di luar rumah mendung, tentunya kita akan memperkirakan berapa kemungkinan akan turun hujan pada hari ini. Selanjutnya, dalam perdagangan misalnya pemilik toko ingin menambahkan stok barang di tokonya. Tentunya si pemilik toko ini akan menghitung peluang barang yang akan laku dan laris di pasaran. Dengan teori peluang ini, si pemilik toko akan berupaya untuk mendahulukan barang yang cepat laku di pasaran. Oke, kita lanjut. Yaudah, dari pembahasan tadi kita bisa tahu kan sejarah, pengertian, hingga manfaat peluang itu sendiri. Nah, buat kalian yang mau tahu kelanjutan dari materi peluang ini, kalian bisa baca buku atau searching-searching di internet dengan sumber-sumber terpercaya. Bisa PC Ajeng juga kalau boleh. Kayak nomornya ntar di bawah ya. Nanti di deskripsi deh, di teks nomornya di tag. Nggak kerasa juga nih kita kayaknya udah ngobrol-ngobrol santai banget ya kan. Udah lama juga. Lain kali mungkin kita bisa lebih ngobrol panjang lebar kali ya tentang kehidupan di dunia dan matematika gitu. Aku juga pengen tahu jago matematika. Oke guys, jadi segitu aja podcast kita kali ini. Terima kasih buat Ajeng dan Wiwin sudah menemani saya di sini. Nah, buat kalian yang di rumah, jangan lupa di subscribe, like, and comment di video ini. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan ya guys. Di masa pandemi ini kalian harus banyak-banyak olahraga, minum vitamin, dan sebagainya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kenapa tuh? Rajin ya? Rajin banget. Rajin banget. Tapi dikasih kalau lagi. Rajin banget aja sama dia skip aja dikasih. Kita sadar ya lanjut. Gue mau ngapain sih dulu? Bener right you. Emang apa jual? Aku sendirinya. Oh my god, bagus. Kekaliman gendut dan tubuh gue. Tapi kesibukan sama pandemi. Sok lanjut tadi kan udah. Oke, tadi kan udah kesibukan. Kita udah gigi bro, tadi sok gigi so cantik mereka. banget ya. Si baju ini. Percobaan Peluang kayak apa sih? Lupa gua. Few moments later. A few inches later.
2 hours later. Aku tahu nih. Oke. Aku tuh pernah si Black A few moments later. kalau peluang itu di pertama kali sesuatu yang buat menjawab pertanyaan itu. Nah, dari apa ya, dari anjing gue lupa.